Ini adalah unjuk kekuatan versi Davos Rusia. Putin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu para pemimpin dan tokoh ekonomi utama sambil menegaskan kekuatan Rusia. Namun Ukraina baru saja menjadikannya sesuatu yang memalukan. Kampung halaman Putin, Saint Petersburg, terbakar pada malam sebelum forum ekonomi yang sangat berarti bagi pemimpin Rusia itu. Leningrad telah menyala. Yang bisa dilakukan Putin hanyalah menonton. Jika Putin jujur pada diri sendiri, dia tahu bahwa dia layak mendapat semua ini. Bagi Ukraina, ini bukan sekedar mempermalukan Putin di dunia. Ini tentang balas dendam atas pembantaian Rusia yang tak termaafkan. Pagi 3 Juni seharusnya jadi momen spesial bagi Putin. Dia akan menghabiskan pagi itu mempersiapkan salah satu acara terpenting di kalender Rusia, Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg (SPIEF). Putin berhasil menjaga forum ini tetap berjalan selama invasinya ke Ukraina. Dengan edisi tahun 2026 akan menjadi yang kelima yang diadakan dalam kondisi perang. Ini adalah acara dengan sejarah yang panjang, sebuah pameran utama kekuatan Rusia yang dibuat pada tahun 1997 dan sejak 2006 secara khusus diselenggarakan di bawah naungan Presiden Rusia. Acara ini bisa jadi mekanisme Putin membangun relasi dan memperkuat ekonomi Rusia. Angka-angka menunjukkan alasan utama mengapa Putin sangat peduli acara ini. Bukan hanya karena SBF diadakan di kampung halaman Putin, Saint Petersburg, meski itu selalu membuat acara ini istimewa di hati Presiden Rusia. Ini adalah acara yang menurut situs resmi SBF menyambut 24.200 orang dari 144 negara pada edisi tahun 2025. SBF tahun itu disebut-sebut menghasilkan penandatanganan 1.084 perjanjian senilai total sekitar 87,8 miliar dolar dan menyambut lebih dari 1.300 pakar serta pembicara. SBF bukanlah pameran kecil-kecilan. Ini penting bagi Putin saat ia membangun narasi bahwa Rusia tetap kekuatan ekonomi global. Dan SBF 2026 akan menjadi lebih penting dari biasanya. Di antara para tamu dari lebih dari 130 negara yang dilaporkan oleh BBC, terdapat delegasi Amerika Serikat berprofil rendah. Delegasinya kecil tapi sangat signifikan. Anggota pemerintahan Trump akan hadir, menandai pertama kalinya perwakilan Amerika hadir dalam acara itu dalam beberapa tahun terakhir, menurut Kiev Independent. Kami sampaikan ini untuk menegaskan SBF 2026 sangat penting bagi Putin. Ukraina mengetahuinya. Dan pada pagi hari ketika Putin bangun dari tempat tidur dan mencoba mempersiapkan diri untuk bertemu para pemimpin bisnis dan delegasi dari seluruh dunia, Ukraina menyerang jauh ke jantung Saint Petersburg. Pagi hari tanggal 3 Juni, penduduk Saint Petersburg terbangun oleh api, asap, dan serangan drone Ukraina. Putin berharap perang yang ia mulai tak jadi bahan pembicaraan. Kini, lebih dari 20.000 peserta hanya akan membahas perang itu. Asap tebal di seluruh Saint Petersburg menjadi pengingat tepat waktu bahwa perang Putin masih berkecamuk, bahkan saat ia mencoba mengambil hati para elit global. Presiden Rusia dipermalukan. Pria yang berusaha menutupi kerusakan Ukraina pada negaranya hanya bisa melihat tanah airnya hancur. Ukraina tanpa ampun menyerang Saint Petersburg dengan drone pada dini hari 3 Juni. Target utama, seperti yang dilaporkan Kyiv Post, adalah terminal minyak JSC Petersburg, yang merupakan salah satu fasilitas penanganan minyak terbesar di seluruh wilayah barat laut Rusia. Analisis video saksi mata dan laporan Astra mengkonfirmasi bahwa ini lokasi penghinaan terhadap Putin, dan Ukraina memilih target terbaik untuk diserang pada hari Rusia seharusnya menunjukkan kekuatan ekonomi dan membuat kesepakatan bisnis. Terminal yang terbakar itu hanya berjarak 17 km dari Expo Forum Convention Center, tempat SBF 2026 berlangsung. Itu sama disengajanya dengan semua tindakan Ukraina lainnya. Artinya, semua orang yang hadir pasti melihat asap dari terminal minyak JSC Petersburg. Putin tidak akan bisa mengklaim bahwa ini semua adalah hal yang biasa saja. Mereka yang sedang coba dirayunya bisa melihat sendiri dengan mata kepala mereka apa yang dibawa oleh invasi Putin ke Rusia. Pelabuhan yang terbakar itu sangat penting secara ekonomi bagi Rusia. The Kyiv Independent melaporkan pelabuhan itu berkapasitas 12,5 juta ton per tahun, sehingga menjadi terminal penyimpanan dan ekspor bahan bakar terbesar di Rusia. Minyak bumi dikirim lewat kereta, sungai, dan jalan raya sebelum didistribusikan ke berbagai negara yang kemungkinan hadir di SPEF 2026. Delegasi di SPEF 2026 yang ingin membuat kesepakatan minyak baru dengan Putin mungkin akan berpikir ulang. Sulit mempercayai janji minyak Rusia jika bayangan pelabuhan terbakar terus teringat di benakmu. Rusia langsung masuk ke mode pengendalian kerusakan.
Alexander Drozdenko, gubernur Oblast Leningrad, dan sosok kepercayaan Putin dalam menjaga narasi kampung halaman Presiden Rusia, telah berupaya mengubah hinaan terhadap Putin menjadi kisah sukses Rusia. Dia mengklaim pertahanan udara Petersburg berhasil menangkis serangan Ukraina. Awalnya dikatakan 3 drone, lalu dinaikkan jadi 30 drone. Kedengarannya bagi kami seperti seseorang tidak bisa menjaga ceritanya tetap konsisten. Apakah jumlahnya naik karena Drozdenko harus menjelaskan banyaknya api dan asap di Saint Petersburg? Tentu saja, kami sudah tidak asing lagi dengan klaim Rusia yang mengatakan telah mencegat setiap drone yang dikirim Ukraina ke wilayahnya. Drozdenko cukup cerdas untuk tidak mengklaim puing-puing drone yang kebetulan mengenai target yang memang diincar Ukraina. Tapi jika dia melakukannya, itu justru membantu. Dengan klaim pencegatannya, dia tak bisa menutupi kenyataan yang dilihat peserta SBF 2026. Bagaimanapun juga, kenyataan itu sudah tersebar luas di media sosial Rusia. Kompilasi singkat bencana yang Ukraina timpakan pada Putin telah dibagikan di saluran Telegram Toronto TV. Video demi video menunjukkan akibatnya. Salah satunya menunjukkan 3 kepulan asap dari terminal minyak JSC Petersburg, menandakan beberapa drone Ukraina menghantam langsung sasaran. Yang lain menampilkan kebakaran besar di terminal yang mengeluarkan asap tebal ke seluruh area. Pertahanan udara Rusia menembak di latar video ini, namun suara drone Ukraina tetap terdengar setelah tembakan berhenti. Di video lain kita melihat kebakaran pertama itu dari sudut berbeda. Itu sangat besar, tak mungkin terlewatkan, jadi monumen atas serangan besar Ukraina ke kampung halaman Putin. Saluran Telegram yang sama juga menyajikan cuplikan informasi menarik lain. Pada 3 Juni pukul 6.00 pagi, otoritas Leningrad mengklaim adanya serangan 50 drone. Sepertinya tidak ada seorang pun di Rusia yang bisa memberikan angka yang pasti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak segan-segan menambah lagi rasa malu yang sudah ditanggung Putin. Sementara para kroni yang melayani Presiden Rusia berusaha memutarbalikkan narasi mereka, Zelensky sudah menggunakan Telegram untuk mengonfirmasi bahwa Ukraina berada di balik serangan itu dan bahwa serangan tersebut memang sesukses yang terlihat dari rekaman. Ada hasil yang baik dari aksi jarak jauh kita berkat para prajurit SBU, SBS, SSO, GUR, dan Dinas Penjaga Perbatasan Negara. Objek-objek penting di wilayah Rusia terkena serangan malam ini, ujar Zelensky, sebelum menambahkan, di antaranya adalah terminal minyak Saint Petersburg. Zelensky mengatakan jarak dari perbatasan Ukraina ke fasilitas industri minyak Rusia yang mendukung perang ini sekitar 1.100 km. Ada sedikit garam yang ditaburkan ke luka Putin. Penyebutan jarak 1.100 km itu sama disengaja, seperti semua tindakan Ukraina di Saint Petersburg. Itu pesan untuk Putin dan peserta konferensi ekonominya. Drone Ukraina mampu terbang jauh dan menyerang keras. Tak ada tempat aman di Rusia. Bahkan kota kebanggaan pilihan Putin untuk menyambut puluhan ribu orang pun tak aman. Namun mungkin tanda terbesar ada sesuatu yang salah di SBF 2026 selain kebakaran hebat dan asap tebal adalah apa yang terjadi di Bandara Polkovo, Saint Petersburg. Rusia terpaksa mengaktifkan rencana keamanan KOVA di bandara yang menurut Kiev Post seharusnya menerima sebagian peserta SBF 2026. Gangguan penerbangan terjadi di mana-mana, lebih dari 10 penerbangan keberangkatan telah ditunda atau dibatalkan. Mereka yang tiba di bandara sebelum konferensi akan melihat kepanikan dan sadar jika Ukraina terus menyerang, mereka bisa terjebak di Saint Petersburg lebih lama dari rencana. Sekali lagi, inilah pesannya, inilah kenyataan dari perang Rusia. Asap nyata yang tersembunyi di balik tirai asap yang dibuat oleh Putin dan kroni-kroninya. Dan jangan salah, Ukraina ingin mereka yang menuju SBF 2026 tahu bahwa masih banyak lagi yang bisa dan akan terjadi. The Kyiv Independent melaporkan SBU Ukraina merilis pernyataan usai serangan, menyoroti peran mereka yang sangat menghancurkan. Karena itu, masa depan yang stabil berarti kebakaran rutin di kilang, depo, dan terminal minyak, sumber dolar Kremlin untuk membiayai agresinya, kata SBU sebelum memberi peringatan. Semakin lama Rusia memilih perang daripada perdamaian, semakin sering fasilitas yang menopangnya akan terbakar. Artinya, terminal minyak JSC Petersburg terbakar hari ini dan lebih banyak drone akan segera datang untuk terus membakarnya. Apa yang baru saja kita lihat di Saint Petersburg adalah tentang mempermalukan Putin, itu sudah jelas. Tapi lebih dari itu, Ukraina baru saja membakar kampung halaman Putin demi balas dendam. Rusia melakukan kejahatan besar sehingga harus dibalas. Lebih dari 20.000 orang akan melihat balasan ini.
Namun sebelum kami jelaskan alasan Ukraina butuh balas dendam, kami ingatkan Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya. Serangan Ukraina pada 3 Juni hanyalah salah satu dari banyak rasa malu yang dialami Presiden Rusia selama Mei. Bulan itu diawali Parade Hari Kemenangan 2026 yang berlangsung di tengah ancaman serangan drone, sehingga acara yang biasanya jadi ajang unjuk kekuatan Rusia berubah suram tanpa pameran peralatan andalan. Seiring berjalannya bulan, serangan Ukraina terhadap minyak Rusia telah menyebabkan kekurangan bahan bakar di Crimea, di mana warga dibatasi saat mengisi bahan bakar karena kilang-kilang sedang terbakar. Bahkan sebelum 3 Juni, Putin akan kesulitan untuk mengangkat kepalanya dengan bangga saat mencoba bergaul dengan para pebisnis internasional, sementara rakyatnya mengeluhkan drone yang terbang di atas kepala mereka. Namun, penghinaan hanyalah bagian pertama dari tujuan Ukraina pada 3 Juni. Yang kedua adalah balas dendam. Untuk memahami alasannya, kita harus melihat tindakan Rusia pada 2 Juni. Rusia memilih hari itu untuk meluncurkan serangan gabungan rudal dan drone di seluruh Ukraina. Al Jazeera melaporkan bahwa jumlah akhir proyektil adalah 656 drone dan 73 rudal yang bersama-sama menargetkan Kiev, serta kota Dnipro, Kharkiv, Poltava, dan Zaporizhia. Ukraina melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan serangan tersebut. Pertahanan udara negara itu tampil dengan baik, berhasil menembak jatuh 602 drone dan 40 rudal Rusia. Namun, Rusia berupaya menimbulkan kerusakan maksimal lewat serangan ini. Atlantic Council melaporkan lebih dari 30 dari 73 rudal yang diluncurkan pada 20 Juni adalah rudal balistik, menjadikan hari itu salah satu serangan balistik terbesar Rusia ke Ukraina sejak invasi Putin. Rusia ingin menciptakan kerusakan, dan justru kerusakan yang mereka alami. Putin tidak memerintahkan serangan ke infrastruktur, melainkan menargetkan warga sipil Ukraina. Al Jazeera mengatakan bahwa setidaknya 22 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan mengerikan Rusia. Dewan Atlantik menyebutkan jumlah korban lebih dari 100 orang. Serangan Rusia pada 2 Juni disebut sebagai eskalasi kampanye Rusia terhadap warga sipil Ukraina. Hal itu sudah menyebabkan 15.850 kematian dan 44.809 luka-luka hingga akhir April, menurut Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti SBF, ini adalah cara lain bagi Rusia untuk menunjukkan kekuatannya. Forum yang baru saja diganggu Ukraina menunjukkan kekuatan ekonomi Rusia. Serangan 2 Juni dirancang menebar teror, memperingatkan Ukraina bahwa Rusia bisa menyerang kota dengan rudal balistik dan membunuh warga sipil. Seperti banyak tindakan Rusia, niatnya sering tak sesuai kenyataan. Putin ingin tampak kuat, tapi 2 Juni justru memperlihatkan keputusasaannya. Invasi darat Rusia kacau, meski Putin menyambut banyak pejabat asing di Saint Petersburg. Meski melancarkan serangan musim semi dan panas yang ditujukan menjatuhkan Ukraina, 5 bulan pertama 2026 justru membuat Rusia nyaris tanpa kemajuan di medan perang, sementara kaki tangan Putin kehilangan sekitar 35.000 orang per bulan. Kemunduran ini melemahkan upaya rezim Putin menggambarkan kemenangan Rusia di Ukraina sebagai hal yang tak terelakkan. Sebaliknya, suasana di dalam Rusia kini tampaknya berubah menjadi lebih buruk dengan semakin banyak orang yang mempertanyakan kebijaksanaan invasi tersebut dan meragukan apakah Putin masih bisa secara realistis mencapai tujuan maksimalisnya di Ukraina, menurut laporan Atlantic Council. 2 Juni seharusnya jadi momen mengembalikan Rusia ke puncak dan menunjukkan pada dunia menjelang SBF 2026 bahwa Rusia masih kekuatan, seperti klaim Putin. Putin justru memberi Ukraina alasan lebih untuk menyerang kampung halamannya. Setiap warga sipil yang tewas akibat rudal dan drone Rusia memberikan motivasi bagi Ukraina untuk membuat Putin menderita. Penghinaan akibat Rusia gagal menghentikan serangan ke infrastruktur penting di salah satu kota terpentingnya sudah sangat buruk. Menurut John Foreman, mantan atase pertahanan Inggris untuk Moskow dan Kiev kepada Kiev Independent, bukannya menunjukkan narasi kemenangan dan kekuatan, justru terjadi sebaliknya dan para peserta pasti menyadarinya. Namun yang lebih penting dari pesan untuk peserta SBF 2026 adalah hasilnya. Lebih banyak minyak Rusia terbakar di terminal ekspor. Itu berarti lebih sedikit minyak yang terjual, yang menghasilkan pendapatan minyak lebih rendah untuk Kremlin pungut pajaknya. Ini sebenarnya tentang melemahkan Rusia di garis depan.
Memutus jalur ekonomi yang mengalir melalui Saint Petersburg berperan dalam hal itu, dan waktunya kebetulan pas, sehingga Ukraina bisa melancarkan balas dendam ganda dan penghinaan yang tidak bisa dilakukan apa-apa oleh Putin selain menelannya. Sekarang, mereka yang memperhatikan bagaimana Ukraina melakukan serangan jarak jauh ke Rusia mungkin akan bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan serangan-serangan lainnya? Jika Anda terpikir pertanyaan itu, Anda sangat tajam. Meski penghancuran terminal minyak di Saint Petersburg mengesankan, Ukraina telah berkali-kali menunjukkan bahwa mereka tak hanya menargetkan satu sasaran saat mengirim drone jarak jauh ke Rusia. Terminal minyak JSC Petersburg adalah salah satu dari beberapa lokasi yang diserang pada 2-3 Juni. Menurut Pravda, drone Ukraina juga mencapai Oblast Tambov di Rusia yang jaraknya hampir 600 km dari garis depan. Drone-drone tersebut berhasil menyerang pabrik di Michurinsk yang diduga memproduksi peralatan untuk sistem kendali pesawat dan rudal Rusia. Secara spesifik, pabrik tersebut memproduksi sensor MP95 yang digunakan pada rudal jelajah KH-101 milik Rusia, serta motor gyro yang dibutuhkan untuk sensor pada rudal KH-59. Kita kembali melihat maksud yang sama. Rusia menggunakan rudal dan pesawat untuk menewaskan warga sipil pada 2 Juni. Tanggapan Ukraina adalah menghancurkan salah satu pabrik yang bertanggung jawab memproduksi peralatan yang dibutuhkan senjata-senjata seperti ini untuk melakukan serangan semacam itu. Pravda menyebut otoritas Rusia mengklaim pertahanan udara mereka menembak jatuh lebih dari 20 drone Ukraina di wilayah Moskow sejak malam 2 Juni. Itu pesan lain untuk Putin. Meski sebagian besar kerusakan terjadi di kampung halamannya, Ukraina ingin Putin tahu drone mereka bisa mencapai pusat kekuasaannya. Kini, kota kebanggaan Rusia terbakar. Saat Putin berpidato seperti biasa, dia akan sadar Davos versi Rusia telah gagal. Api dan asap tampak tilas. Peserta konferensi tahu setiap upaya Putin memamerkan kekuatan hanyalah kebohongan. Kota lebih dari 1.000 km dari Ukraina baru saja diserang. Artinya, tidak ada yang aman di Rusia, dan dunia kini mengetahuinya. Sebenarnya, bola api yang menghantam kota-kota penting Rusia bukan hal baru bagi Putin. Apa yang baru saja kita lihat di Sankt Petersburg adalah salah satu dari banyak contoh kampanye jarak jauh yang semakin meningkat yang sedang dijalankan Ukraina terhadap Rusia pada tahun 2026. Beberapa minggu lalu, Ukraina melakukan hal serupa. Setelah serangan brutal di Kiev menewaskan 24 orang Ukraina, membalas dengan menyerang kilang minyak Rusia di Moskow, sekaligus menunjukkan kekuatan drone mereka. Infrastruktur militer utama diserang di banyak wilayah, membuat kampanye yang mematikan makin parah. Semua informasinya ada di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak pernah ketinggalan laporan kami tentang serangan Ukraina jauh ke dalam wilayah Rusia. Terima kasih telah menonton.